Jadi dari apa tuh namanya, dari tiga ya, dari mungkin beberapa hal yang sampaikan ini, mungkin saya coba ambil kesimpulan biar nanti teman-teman bisa mudah ya, memudahkan Anda untuk katakanlah berikhtiar ya, berikhtiar. Tapi lagi saya sampaikan, jangan jadikan ini sebagai tujuan ya, tujuan yang sangat-sangat mendominasi jiwa, nanti bahaya, malah nanti bisa terganggu jin nanti ya, sebagaimana kemarin ada saya cerita tentang batu ya, batu-batu yang dulu sempat populer di Indonesia. Jadi 4 konsep promil ini saya coba ringkas ya, atau mungkin saya coba rangkum saja. Yang pertama ya, bersihkan hati ya, bersihkan hati, kuatkan akidah ya. Dan pahamilah bahwa anak itu adalah amanah, ya, anak adalah aset kita, titipan dari Allah, dan pernikahan itu adalah ladang pahala yang tidak putus ya. Jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu. Kalau dikasih anak, alhamdulillah, senyum aja gitu. Nggak dikasih anak, alhamdulillah juga, selesai. Nah, kalau memang sudah kayak begitu, kita udah let it go, aman kita. Ya, kita tidak meletakkan keinginan-keinginan yang berlebihan, karena Allah jauh lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh ciptaan daripada kita sendiri. Kita kan ciptaannya, seperti itu. Ya. Dan jangan biarkan keinginan atau harapan punya anak ini menjadi fitnah dalam dunia Anda. Jangan. Fitnah itu maksudnya jadi cobaan gitu, terlalu berlebihan. Jangan, nggak usah, biasa aja lah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, ya, konsep yang kedua adalah bersihkan ladang. Ya, bersihkan ladang tanah tadi dengan puasa, dengan bekal, termasuk juga tadi lupa saya sampaikan, di situ Anda mungkin juga perlu membiasakan atau mungkin perlu juga memasukkan di situ konsep atau mungkin makanan-makanan berbasiskan atau minuman berbasiskan probiotik. Ya, fermentasi itu juga sangat baik untuk membantu ini. Dan yang ketiga, isi dengan produk ciptaan Allah. Ya, halal thayyib ya, tidak berlebihan, rempah rimpang ya, ada kurma ya, lemak-lemak yang baik seperti zaitun, mungkin juga di kacang-kacangan itu ya, bisa Anda pakai ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, tawakal. Udah selesai gitu. Ikhtiar sudah jalan ya, termasuk ya, gunakan ikhtiar-ikhtiar langit ya. Gunakan ikhtiar-ikhtiar lain. Dalam bentuk apa? Sodako. Lakukan sunnah-sunnah Nabi yang belum pernah kita kerjakan. Minta doa pada anak yatim. Jadi daripada menghabiskan uang untuk beli ini itu segala macam yang belum tentu jelas ya. Kalau kadang-kadang saya katakan ya lebih baik Anda habiskan uang Anda, sisihkan itu atau belanjakan itu jalan Allah untuk pondok, untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, dan minta doa mereka untuk Anda diberikan keturunan. Seperti itu. Jadi akhirnya hidup kita itu tenang, Bapak sekalian. Ya, tenang kenapa? Tenang karena memang bukan itu tujuan sekedar, bukan sekedar itu tujuan dari pernikahan, kan gitu tadi Ustaz Umar kita menjelaskan. Ya, kita punya tujuan lain yang jauh lebih besar dari itu. Ya, maka beberapa poin-poin ini bisa Anda pakai, ya, dan insya Allah ikhlaskan niat karena Allah, ya, dan goal akhirnya, kalaulah nanti punya anak, maka Anda atau kita sebagai orang tua harus mengambil tugas atau amanah yang sudah Allah sampaikan atau firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan mendidik anak. Yaitu apa? Yaitu doa yang sering kita baca atau kita dengar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya anak bukan untuk mendidik dia menjadi seorang dokter, bukan. Menjadi seorang katakanlah pilot atau apapun profesi-profesinya, bukan. Kita diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak kita menjadi pemimpin. Itu menjadi pemimpin. Untuk mendidik seorang anak menjadi pemimpin, Bapak-Ibu sekalian, ya, maka tidak akan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa memimpin dirinya. Tidak akan bisa. Memimpin dirinya dia nggak bisa, gimana mau dikasih anak? Gitu loh. Allah memberikan itu karena Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ya, menjalani ini semua itu dengan bahasa-bahasa keimanan ya, apa tujuannya, apa keinginan Allah, kehendak Allah dari ini semua, apa yang Allah inginkan dari ini semua dalam kehidupan perjalanan kita, katakan Anda yang promil atau apapun itu, maka kita akan lebih tenang hidupnya. Ya, lebih tenang hidupnya
ya, sehingga nanti promil itu menjadi ya ada ikhtiar tetap kita kerjakan, tapi subhanallah ketika jauh lebih besar hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang kita kerjakan, bisa jadi ya subhanallah ya, minum kunyit hanya kunyit doang gitu misalkan, hanya minum serai doang, katakanlah dia makan bawang putih dimasukin dalam sup segala macam, ternyata di situ Allah memberikan keturunan. Ya, Allah begitu mudah menjadikan sesuatu kalau dia berkehendak.